Jam kerja. Jadi Rebu ini Bu, kami sampaikan kembali kalau teman-teman kita yang di administrasi di kantor ya Bu ya, di Mako itu tentu mengikuti aturan kerja dari pemerintah kota jam 7.30 sampai dengan 16.00. Untuk petugas lapangan jam 6, setengah 6 atau jam 5 pagi diapelkan Bu teman-teman di Mako ini, di halaman tadi kita bertemu jam 6.00 sampai jam 2 14.00. Berganti shift 14.00 sampai 21.00. Jam 21 terakhir ya Pak? Terakhir, jam 21 seluruh teman-teman itu kembali ke Mako lagi untuk melakukan pijat brain. Artinya memang pemerintah kota, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, sebenarnya kita sudah mempunyai instrumen itu Bapak Ibu. Namun sekali lagi saya sampaikan, saya pastikan teman-teman kami, tim juga pastikan itu pasti oknum Bapak Ibu. Itu sudah pasti oknum. Apalagi tadi ada cerita jam 1 kemudian itu ya. Kita tidak melakukan itu kecuali dengan SP resmi, kemudian ada giat-giat tertentu. Terkadang ada, Bu, misalkan beberapa waktu yang lalu ada tim bola, itu kami sampai jam 2 atau malam tahun baru ya Pak Sekdis ya, kemarin kita sampai jam 3 dini hari. Setelah itu malam Idul Fitri, nah itu beda kasus. Dan itu saya pastikan mempunyai SP dari saya selaku kepala dinas. Nah, berikutnya yang disampaikan Bu Ika Ketua tadi, saya juga setuju Bu, pelibatan masyarakat yang tadi Bu Ketua Bu Ika sampaikan, ada beberapa di ranah kami, ada yang tidak. Nah, untuk yang terkait dengan di ranah kami, pemerintah Kota Bekasi mempunyai saluran teman-teman Bapak Ibu namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Jadi bisa di download JDIH. Jadi di semua JDIH. Tapi nanti pasti kalau teman-teman pasti nggak ini lama pasti itu ya. Betul. Nanti coba kami punya pimpinan Bapak Ibu, mungkin kita akan meramu kembali pasti atas persetujuan Pak PJ Wali Kota selaku Pak pimpinan kami langsung ya teman-teman ya. Mungkin adakah ramuan bentuk format yang disampaikan Bu Ketua tadi yang lebih aplikatif, kan kuncinya itu ya Bapak Ibu ya. Sipa nggak perlu lagi, IBM mencabut disub, nah, mungkin itu termasuk dari sisi teman-teman juga bahwa teman-teman telolet itu nggak boleh loh meskipun ditunggu anak-anak. Nah itu juga harus kami sampaikan. Ini kita dua sisi ya Bapak Ibu ya teman-teman ya, telolet nggak boleh. Terus juga lampu, karena kita senang ini lampu juga ada aturannya ya teman-teman ya, termasuk KF. Nah kaca film itu nggak boleh sebenarnya, termasuk juga tanduk. Nah itu jadi saya sangat setuju Bu Ketua. Nanti kami laporkan kepada pimpinan, adakah format-format lain yang kita butuh untuk menyampaikan informasi itu secara aplikatif langsung ke lapangan. Mungkin silakan teman-teman mau ditambahkan. Mohon izin Pak Kadis. Jadi ini pertama adalah menyangkut rekan-rekan pengemudi ya. Tentunya juga sesuai dengan ketentuan lalu lintas. Itu kan di setiap kendaraan selain SIM menggunakan sesuai dengan jenis kendaraan, itu harus dilengkapi dengan buku uji dan STNK. Itu secara legal formalnya. Tetapi di tiap-tiap daerah itu ada kebijakan pemerintah daerah. Pertama menyangkut jam operasional. Kedua menyangkut kelas jalan. Nah ini yang nanti akan kami share. Cuma kita sedang mencari medianya apa nih untuk bisa berkomunikasi secara baik. Nah kami saat ini Pak Kadis sudah memerintahkan saya untuk mengevaluasi sebagai contoh jam operasional pertanah. Karena sekarang Bekasi ini makin berkembang. Sebelumnya kan jam 9. Jam 9 itu orang-orang Bekasi yang pulang dari Jakarta masih ramai. Sedangkan dia harus beroperasi. Apakah nanti akan kita evaluasi untuk kita tingkatkan jamnya misalnya jam 10 atau jam 11. Pagi terakhir misalnya jam 5, kita naikkan jadi jam 4. Karena Bekasi ini kota komuter. Pagi-pagi warga Bekasi sudah siap-siap nih untuk balapan ke Jakarta. Begitu juga pulangnya, karena mereka menunggu. Kalau mereka langsung pulang takut macet, mereka menunggu
lebih malam. Seperti itu. Tentunya kami akan berkoordinasi, kami sudah membentuk forum lalu lintas ya Pak Kadis ya, dengan rekan-rekan supervisor yang lain. Nanti kami akan rumuskan hal seperti itu. Yang kedua juga menyangkut petugas lapangan. Petugas lapangan kami memang terbagi dua. Ada pengatur lalu lintas, ada yang namanya tim tindak. Kami sedang mengevaluasi keberadaan. Pertama adalah tugas pokoknya seperti apa. Yang kedua titik penempatannya. Karena semakin hari Bekasi ini semakin macet. Jumlah simpangnya yang sebelumnya tidak perlu dijaga, sekarang harus dijaga. Nah, kami sedang mengevaluasi itu bersama dengan rekan-rekan bidang Dalop mengenai penempatan petugas, kemudian jumlah petugasnya. Jadi mungkin nanti ada simpang yang akan kami kurangi petugasnya untuk dialihkan ke tempat lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai fungsinya. Ini juga tentunya karena mereka merasa di atributnya tim tindak, mereka harus melakukan tugasnya menindak dulu. Padahal sebenarnya bukan itu fungsinya. Tadi yang sampaikan di awal, tugas penindakan adalah tugas pihak kepolisian. Kami hanya sifatnya membantu. Kecuali didapatkan kendaraan yang jelas-jelas mengakibatkan bahaya, dan itu pun tidak boleh langsung ditindak. Seperti itu. Tentunya ini menjadi titik berat kami dalam pekerjaan. Karena jujur, salah satu tugas pokok yang diberikan oleh Pak PJ wali kota saya di sini, salah satunya adalah masalah pungli. Ini tentunya juga luar biasa. Saya pernah baca di Instagram sudah lama yang menyebutkan bahwa para sopir ini untuk masuk kota Bekasi ini mengerikan. Kalau tadi saya baca ada Dracula juga. Dracula. Ini kan luar biasa. Saya malu ini sebagai aparat di kota Bekasi. Nah, kemudian menyangkut pembinaan. Mohon izin, saya juga baru lihat ini ada yang namanya Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, yang kami tahu hanya Organda. Nah, seperti ini yang kami juga harus tahu juga nih. Mungkin kami akan berkoordinasi dengan Organda. Apakah ada serikat-serikat sopir selain daripada Organda? Karena kalau Organda itu kan gabungan pengusaha, bukan gabungan sopirnya. Kadang-kadang kita melakukan pembinaan kepada para pengusaha, enak. Karena biasanya kalau ngobrol sama, mohon izin ya teman-teman sopir, kalau ngobrol yang ngobrol itu kayaknya gampang banget. Tapi fakta di lapangan ini kan susah. Oleh karena itu saya mohon izin juga informasi-informasi seperti itu, bahwa di Bekasi misalnya ada asosiasi pengemudi sayur misalnya, asosiasi pengemudi telur atau seperti apa, silakan berikan informasi kepada kita. Nanti juga dari bidang Galop ada yang bertugas di bidang keselamatan, pembinaan keselamatan, nanti juga bisa berkoordinasi. Ini hal seperti itu yang kita harapkan lah, supaya tadi yang di awal ya kota Bekasi yang ramah kepada para pemudi itu bisa terwujud. Seperti itu ya, kita butuh bantuan. Silakan dari Pak Habib Dalop. Ya, mohon izin Pak Kadis, Pak Kabaro, Pak Sekis, Bapak, Ibu-ibu semua. Saya Kepala Bidang Dalop, kebetulan ini memang menjadi tanggung jawab saya. Jadi sudah dipastikan bahwa untuk penindakan kita itu ada kegiatan yang namanya operasi gabungan. Operasi gabungan ini jelas harinya kapan, jamnya jam berapa, dan itu kita lakukan bersama-sama dengan jajaran kepolisian, dari TNI, dari PR, dan Dinas Perhubungan. Nah, ini yang resmi. Ini sudah pasti, dan itu apa saja yang diperiksa di kendaraan itu sudah ada tabelnya, sudah ada aturannya. Jam kerja kita sudah dijelaskan tadi sama Pak Kadis, dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, yang jam 2 siang sampai jam 9 malam. Di atas jam 9 malam, kecuali misalkan ada hal-hal tertentu untuk masalah penindakan, itu untuk sekarang sih belum. Tapi biasanya itu kalau seandainya ada itu pasti urusannya dari jajaran samping untuk masalah resident. Jadi kalau untuk Dinas Perhubungan sendiri, kalau sudah di atas jam 9, jam 1, jam 2, jam 3, itu sudah dipastikan bagi ke Pak Kadis itu adalah oknum. Dan untuk laporan yang seperti Pak Somas tadi, ada 500, 800 juta. Jadi laporan kami itu 3 juta, 4 juta ada. Dan ini kita sudah mengambil tindakan yang sudah ketahuan
yang sudah kita ketahui. Untuk sementara memang kita ada pemindahan dari seksi penindakan ke seksi pengendalian, atau dari bidang dialog kita pindahkan waktu itu ke sekretariat. Bahkan sampai ada PNS yang kita pecat nih. Jadi ya memang ini kita bilangnya kalau petugas di sub itu butir kita tuh banyak banget kan. Ya kita ada 560 bahkan sampai 620 di lapangan kalau kita sama yang di wilayah. Kita pangkas 1, pangkas 2, pangkas 4, masih ada lagi. Jadi memang kita butuh kerjasama. Dan tadi bapak-bapak datang, ibu ketua beserta rekan-rekan, yang alhamdulillah kita diingatin lagi nih. Dan ini yang agak-agak gatal sebenarnya, wah ini ada restorannya ke siapa? Mungkin dari tugas ke Danru nanti ke ada Anifnya, Anif nanti ke Pak Haji Jaya kebetulan seksi penindakan, terus ke saya ke Pak Kadis gitu. Enggak, kita pastikan enggak. Jadi untuk tunjangan kita cukup lumayan lah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih sudah datang. Kita sudah diberitahu. Ini ada oknum, padahal tadi Pak siapa tadi ya? Yang baru seminggu. Saya Pak. Padahal saya yakin nih, saya 2 minggu ini saya clear banget nih kan. Ternyata saya masih kecolongan. Saya jujur aja, ini saya dengar ada kegiatan yang di bawah itu ada kegiatan pungli gitu. Saya tetap Pak Kadis, bentar, saya tetap kontrol ke bawah. Udah dipastikan, ini udah sekitar 2 minggu, 3 minggu clear. Tapi masih kecolongan juga saya ini. Mohon maaf ini Pak. Saya agak ini juga nih, bukannya nggak terima kritik, tapi saya masih agak ada juga. Kecolongan ya Pak. Ada kecolongan juga saya. Mohon maaf, dan saya mewakili bidang pengendalian dan operasional, bapak-bapak kepala seksi saya, rekan-rekan saya yang di bawah, yang bukan oknum ya Pak ya. Kita mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Sekian Pak Kadis, terima kasih. Iya ya.